Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardian Saramiarno. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Eh, Kali ini saya ingin berbagi pengalaman nih tentang tikus. Siapa sih yang nggak takut sama binatang yang satu ini, apalagi kalau dia sudah masuk ke dalam mobil ya. Karena tahu sendirilah, binatang pengerat ini dia suka gigitin sesuatu hal yang baru dan dia itu sangat kurius ya, atau sangat ingin tahu dengan hal yang baru. Takutnya sih kalau misal dia gigitin kabel dan nanti bisa berefek pada konsleting listrik dan itu sangat berbahaya sekali. Nah teman-teman, mungkin Anda saat ini sedang mengalami hal yang sama. Mobilnya bisa dikatakan dijadikan sarang tikus ya, ataupun Anda pengen tahu sih caranya seperti apa. eh, saya memiliki salah satu cara yang bisa dikatakan menurut saya pribadi itu sangat efektif sekali karena saya kemarin sudah pernah mengalami hal yang sama. Tapi bagi Anda yang mempunyai cara yang lain ataupun trik yang lain untuk mengusir tikus ini nanti bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa bagi Anda yang menyukai video ini untuk klik tombol like serta subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya ya. Oke, jangan lupa untuk menonton videonya sampai akhir. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu mobil Espas saya ini dia dijadikan sarang tikus ya. Dan untuk mengusirnya, langkah yang saya lakukan pertama kali, saya harus membuang enggak, yang pertama kali kita harus tahu di mana dulu dia membuat sarangnya. Kita bisa cek teman-teman di bagian depan mobil, biasanya itu di bagian laci ya, di dashboard itu dia juga bikin sarang di situ. eh, Selain itu kita cek juga di bagian bawah dashboard, barangkali dia meninggalkan jejak entah itu kotoran atau biasanya kotoran ya, ataupun barang-barang yang dia bawa entah dari mana asalnya dia bawa, serta di bagian konsol box. Bagi teman-teman yang mobilnya sudah dilengkapi dengan konsol box, jangan lupa juga untuk dicek serta di bagian mesin. Nah, bagian mesin itu juga biasanya dijadikan tempat bersembunyi ataupun tempat bersarang untuk tikus itu sendiri. Bagi yang mesinnya ada di depan eh, pengemudi, kita wajib juga cek di situ. Serta kalau untuk espas ini kan dia di bawah jok ya. Kita harus buka jok, kita harus buka kap mesin yang ada di kursi bagian tengah ini. Kita lihat dulu di situ ada kotorannya atau enggak. Kalau misal ada kotorannya, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah, atau bisa dikatakan langkah kedua ya, karena langkah pertamanya kita harus cari tahu di mana letaknya dia meninggalkan jejak. Langkah kedua kita harus menghilangkan jejak yang dia tinggalkan, entah itu kotoran, entah itu barang yang tikus itu bawa. Biasanya kan dia uh, usil ya, dia ngambilin barang-barang entah itu kain atau apalah, padi, gabah, itu dibawa masuk dijadikan sarang. Itu kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih. Kalau perlu kita cuci ya teman-teman, bahkan mesin sendiri itu wajib kita cuci. Kayak kemarin yang saya lakukan itu, jadi yang pertama saya membersihkan dulu kotoran yang ada di blok mesin, karena di situ ada kotorannya. Saya semprot menggunakan air dan saya bersihkan, dan juga saya menggunakan bisa dikatakan deterjen ya, ataupun sabun ya, sabun colek gitu. Itu saya bersihkan. Setelah itu yang paling terakhir kita gunakan ini teman-teman, ataupun ini alat saya menggunakan kapur barus atau kamper. eh, Bebas mau beli dengan merek apa aja, bebas ya mereknya, yang penting kapur barus kita letakkan di semua tempat ya. Efeknya nanti pasti Anda akan mencium bau kapur barus itu sendiri. Tapi ya mau nggak mau, karena nanti kalau misal kita biarkan tikus akan bersemayam di dalam mobil kita, itu sangat berbahaya sekali karena dia bisa eh, menggigiti sesuatu ataupun kabel dan bahkan jok dan lain sebagainya. Jadi ya langkah yang harus kita ambil mau nggak mau,
salah satunya menggunakan kapur barus ini. Nah, bagi Anda yang mempunyai cara yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Nah, jadi teman-teman, kemarin itu saya juga cuma menggunakan kapur barus ini. Dan jangan lupa juga setelah dikasih kapur barus ini, sesekali mobil juga harus dipanasi. Bahkan kalau perlu, teman-teman harus bawa keluar juga mobil itu jalan-jalannya. Entah itu kita cuma panasi beberapa menit aja, yang penting mobil kita gunakan. Karena biasanya itu tikus akan masuk ke dalam mobil yang jarang kita gunakan. Biasanya seperti itu. Nah, setelah itu jangan lupa juga untuk selalu cek kondisi mobil, apakah masih ada sisa kotoran tikus lagi ataupun enggak. Dan juga kalau semisal ada ya kita ulangin langkah itu aja itu tadi. Tapi saya yakin kalau semisal teman-teman menggunakan cara yang saya praktekkan ini tadi, itu sangat, saya jamin nggak bakalan balik lagi ya. Pertama, kita bersihkan dulu, kotorannya kita hilangkan, kita cuci. Setelah itu kita gunakan kapur barus dan panasi mesin secara rutin ya. Dan dipakai buat jalan-jalan, nggak sekedar cuma dipanasi. Kalau biasanya tikus itu kan dia masuknya dari ban ya. Nah, kalau perlu di bawah bannya itu juga dikasih yang dia takutlah mau masuk ke atas. Itu ya teman-teman. Nah, kalau punya saya dulu di bawah sini teman-teman, di bawah karburasi ini banyak sekali kotorannya dan saya harus membersihkannya. Ini saya kasih contoh ya. Saya siram menggunakan air. Tapi teman-teman kalau mau menyiram seperti ini, pastikan dulu kabelnya itu nggak ada yang terkelupas ataupun membuka ya. Pastikan ditutup dengan rapat. Dan kabel busi itu pastikan dia menutup dengan rapat, serta delco jangan sampai kemasukan air. Kalaupun belum tahu caranya gimana agar delco nggak kemasukan air, teman-teman bisa klik link di atas ya. Oke, karena kalau semisal nanti dia masuk ke dalam kabel busi ini, itu sangat berbahaya. Dia langsung ke tulang pembakaran ya, ke businya itu. Oke, pastikan dia benar-benar bersih dan jangan sampai masuk ke dalam filter juga ya teman-teman ya. Pastikan kotoran yang ada di bawah itu dia benar-benar hilang ya teman-teman. Ini mobil saya sebenarnya nggak ada tikusnya sih, cuma saya ngasih tutorial aja. Semoga bermanfaat ya bagi Anda yang sedang mengalami masalah mobilnya dimasukin tikus. Nah, ini kan seperti ini menggenang ya, kita harus mengurusnya dulu ya, mau nggak mau karena ada kotorannya juga. Pastikan cuci tangan ya setelah itu. Oke, pastikan bersih semua dan di bawah kursi depan juga. Jangan lupa teman-teman di bawah kursi depan ini juga dicek dulu. Di sini itu banyak sekali ya, punya saya kotorannya juga banyak sekali. Jangan lupa dibersihkan dan ditaruh juga kapur barus. Tapi jangan sampai dinamo amber ini kena air ya, karena bahaya kalau kena air. Kalau fan belt juga nanti bisa nggak awet kalau kena air ya. Nah teman-teman, setelah dipastikan semuanya dalam kondisi bersih, jangan lupa untuk menaruh kapur barus ya. Bisa di sini, di sini, di sini, di sana juga. Pastikan hampir keseluruhannya itu dia tercover kapur barus ya. Jadi dia letakkan di mana bisa diletakkan kapur barus, di situ dikasih aja kapur barusnya. Nah teman-teman, di sini kan masih ada genangannya. Pastikan dia benar-benar bersih dulu ya. Karena di tempat saya dulu ya, di sini ini kebanyakan kotorannya itu ada di bawah karburasi ini. Jadi di sini itu dia banyak sekali kotoran tikusnya. Jadi kita harus bersihkan dulu. Setelah itu kita taruh kapur barus di bawahnya sini ya. Bisa di sini juga, pokoknya di semua tempat yang bisa dikasih bisa diletakkan kapur barus ini, kita kasih aja semuanya. Oke, pastikan merata juga ya. Nah, seperti itu teman-teman. Di laci ini juga jangan lupa dicek ya, karena memang dulu di sini tuh saya menjumpai ada kotorannya. Dibersihkan dulu semuanya. Setelah itu jangan lupa untuk dikasih kapur barus juga.
Mungkin tikusnya itu merasa ini tempat paling nyaman ya, karena dia kayak semacam sarang gitu dan tersembunyi tentunya. Jadi teman-teman, kalau menurut saya itu semisal tikusnya masih berada di bawah mobil, eh, masih di dalam ruangan mesin itu, dia masih bisa dikatakan terkontrol ya. Takutnya nanti kalau dia sudah masuk ke dalam kabin, dia masuk ke dalam ruangan mobil itu sendiri. Seperti halnya yang saya jumpai di dalam laci itu tadi. Kalau dia itu nggak segera diusir, takutnya nanti lama-kelamaan dia bisa masuk ke atas plafon ataupun ke door trim, itu dia bisa masuk ke situ dan bersarang di situ. Makin sulit nanti dikendalikan ya, karena kita juga nggak tahu dia sembunyinya di mana kalau dia sudah masuk ke dalam kabin itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, itu tadi trik saya, cara saya untuk mengusir tikus yang dia bersarang di dalam mobil ya. Itu tadi, semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan like bagi yang menyukai video saya ini, serta subscribe bagi yang belum, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda dapat update notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.